Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Pancasila. Revolusi semesta Pancasila, Konstitusi Negara Pancasila, Negara Pancasila. Jadi video kali ini kita menceritakan mengenai perjuangan kebangsaan atau kenasionalan, kemerdekaan, kedaulatan, hingga kebudayaan bangsa dan negara Pancasila. Jadi saya memulai titik pemikiran perjuangan kebangsaan ini atau kenasionalan itu bertitik pada perjuangan daerah yang mengalami kegagalan dalam mengusir penjajahan, dalam membebaskan dirinya dari belenggu penjajahan. Jadi perjuangan di berbagai daerah boleh dikatakan adalah gagal. Untuk itu terjadilah perubahan perjuangan, cara pikir, cara berpikir, cara bergerak yang dimotori oleh kaum intelektual Nusantara Indonesia, sebutlah begitu, kepulauan kala itu, merubah pola perjuangannya, merubah cara berjuangnya, dirubah. Yang awalnya menggunakan kekuatan fisik dan bersifat sendiri-sendiri lewat daerahnya masing-masing, berubah menjadi perjuangan kebangsaan atau perjuangan kenasionalan. Bung Karno mengatakan kebangsaan ya kenasionalan. Dalam sejarah, dalam mata pelajaran sejarah, baik itu sejarah maupun PSBB, pernah seangkatan 6 di waktu bangku sekolah, di sekolah, itu ada namanya era kebangkitan. Nah, itulah yang menandai kita bisa membaca bahwa ada pola pergerakan, ada pola pergerakan yang berubah. Mereka mengedepankan intelektual, kekuatan intelektual yang ditandai dengan manifestasi munculnya organisasi di abad itu, abad ke-19. Mereka berjuang secara terorganisasi, secara berkesatuan, walaupun kala itu masih bersifat juga artinya sendiri-sendiri dengan gerakannya masing-masing dalam mewujudkan satu bangsa, negara yang berdaulat. Singkatnya sudah berdaulat.
mereka merubah cara pola bentuk perjuangan mereka dari daerah menjadi bersifat yang dijiwai dengan intelektual dan diragai dengan organisatoris. Berjuang secara organisasi. Nah, era kebangkitan ini kita mengenal dalam mata pelajaran itu adalah 1908 yang ditandai dengan lahirnya Budi Utomo. Nah, itu kita bisa jadikan sebagai tonggak perjuangan kebangsaan, perjuangan kenasionalan. Setelah itu secara berurutan tahun demi tahun 1911 muncul Syarikat Dagang Islam. Syarikat Dagang Islam yang akhirnya itu 1912 pecah menjadi SI Putih dan SI Merah, Syarikat Islam Putih. Kemudian muncul lagi Indis Partij, yang tokohnya terkenal dengan 3 serangkai itu, Desdeker, Cipto Mangunkusumo. Suwardi Suryaningrat, Indis Partij. Kemudian muncul juga ada Muhammadiyah, ya. Muncul PNI dan muncul Persatuan Pelajar, PWI, banyak, Taman Siswa. Kemudian mereka terus berorganisasi, Persatuan Wanita Indonesia, termasuk itu sudah ada Kongres Pelajar itu mengenai Sumpah Pemuda itu kan merupakan kumpulan pelajar yang berorganisasi. Jadi mereka tetap bersifat sendiri, tapi muara mereka adalah membangun satu bangsa Indonesia. Bagaimana mereka bersatu di kemudian hari, yang kita kenal dengan artinya, walaupun ada beberapa missing link dari sejarah, tapi kita menyimpulkan bahwa satu kesatuan mereka membangun bangsa dan negara, perjuangan kebangsaan kenasionalan mereka itu mencapai top puncaknya itu pada 1 Juni 1945, di mana tokoh-tokoh yang muncul di antara semua pergerakan organisatoris itu mampu menyatu, bersepaham dengan menggunakan sebuah yang Bung Karno sebut Weltanschauung, filosofi Groslak Pancasila, itu membangun satu nasionalistat Indonesia bersama. Singkatnya begitu, puncaknya perjuangan kebangsaan kenasionalan mereka itu adalah terbangunnya sebuah bangsa yang bernama bangsa Indonesia, nation building. Jadi nation building itu adalah pembangunan bangsa, karena kita ketahui bahwa bangsa Indonesia ini bukanlah
bangsa les patrimones, bukan, tapi bangsa yang dibentuk bersama oleh entitas manusia kepulauan menjadi satu bangsa Indonesia. Jadi di Pancasila ini panas sekali nih guys, di tanah bumbu. Jadi mampu membangun sebuah bangsa dengan menggunakan satu falsafah, filsafat, weltanschauung, satu ideologi Indonesia buat Indonesia gotong royong, yaitu Pancasila. Pancasila ini, kenapa Pancasila ini begitu penting? Karena Pancasila inilah yang menjadi titik satu kesatuan seluruh entitas kemanusiaan kepulauan dalam rangka menjadi bangsa Indonesia guna mewujudkan negara Indonesia yang berkembang. Jadi bicara mengenai negara Indonesia ini itu setelah dasarnya tercipta. Nah, itu masuk dalam nanti perjuangan kenegaraan, ketatanegaraan. Nah, sampai di Pancasila itu yang selesai itu adalah bangsa Indonesia. Kita mampu membangun satu nation building of Indonesia, dan Pancasila itu pula yang menjadi dasar bagi pensyaratan penataan, penyusunan, pembangunan, pembentukan, pembudayaan daripada negara Indonesia. Nah, di titik Pancasila itu, jadi boleh diibaratkan Pancasila itu adalah titik nol bagi negara, tapi titik puncak bagi bangsa Indonesia, bagi perjuangan kebangsaan kenasionalan Indonesia. Titik nolnya, titik nolnya. Jadi yang ke arah belakang sebelum Pancasila itu adalah, boleh dibilang adalah perjuangan kebangsaan kenasionalan untuk mewujudkan, menciptakan, menghadirkan sebuah bangsa bersama bernama bangsa Indonesia. Perjuangan kebangsaan kenasionalan puncaknya di Pancasila 1 Juni 1945, dan Pancasila yang sama dijadikan sebagai dasar negara Indonesia menuju negara Pancasila sejatinya. Saya menyebut sudah kenasionalan atau kebangsaan, tercapainya bangsa Indonesia, tercapainya dasar negara Indonesia 1 Juni 1945. Sejatinya di dalam perjuangan kebangsaan kenasionalan kita itu dibarengi oleh
atau perjuangan kesatuan kita itu dibarengi juga oleh perjuangan kemerdekaan. Jadi antara kesatuan dengan merdeka itu secara kejiwaan itu adalah beriringan. Tetapi dalam hal ini lebih dulu kita harus memperjuangkan kesatuan. Karena perjuangan daerah telah gagal memerdekakan dirinya masing-masing dari belenggu penjajahan. Otomatis kita harus membangun satu kesatuan kekuatan dulu. Maka dengan itu kita mampu menjadi satu bangsa Indonesia dulu dengan Pancasila. Makanya sila-sila Bung Karno itu kan di 1 Juni itu kan memberikan deskripsi tentang historikal kebangsaan Indonesia, kemanusiaan. Oke lah, kita tidak usah bahas itu. Artinya kita bahas ini dulu mengenai prosesi perjuangan kebangsaan kenasionalan. Baru nanti ada setelah itu adalah kita melakukan proklamasi. Nah, itu proklamasi ini adalah momentum perjuangan daripada kemerdekaan, manifestonya. Nah, alas daripada proklamasi kita itu sudah kuat, namanya Pancasila. Asasnya, dasarnya, prinsipnya. Kita jelas bukan merdeka setelah merdeka bercerai-berai, tidak, tapi kita sudah memang bersatu dulu lewat Pancasila. Jadi ketika kita memperjuangkan kemerdekaan, jadi tidak bersifat sendiri-sendiri, tapi sudah terbungkus duluan dengan Pancasila, dengan bangsa Indonesia, dengan dasar negara Indonesia, Pancasila. Dan kita memproklamasikan kemerdekaan kita itu karena bangsa dan negara Indonesia itu 17 Agustus 1945. Itulah yang boleh disebut dengan momentum perjuangan kemerdekaan reality. Kalau di era sebelumnya itu, sebelum ada Pancasila itu, kita adalah fase demi fase perjuangan kebangsaan kenasionalan. Nah, tidak mungkin kita bisa merdeka itu sendiri-sendiri. Katakan Jawa berjuang untuk daerah Jawa, Bali begitu, Aceh begitu, dan seterusnya, Celebes, Borneo, atau Dayak Besar. Tidak mungkin sendiri kan. Di momentum perjuangan kebangsaan kenasionalan itu adalah sebelum Pancasila. Jadi setelah Pancasila tercapai, kita sudah memiliki satu filsafat ideologi bersama, sebutlah begitu, Weltanschauung bersama Pancasila, bahwa barulah kita merealitakan kemerdekaan kita dengan berani menyatakan kemerdekaan kita atas nama bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia sudah lahir di Pancasila. Jadi kita sudah merasa bersatu, sudah kuat, dan realitanya begitu. Akhirnya kemerdekaan kita itu karena berdasar Pancasila itu ya disambut di seluruh kepulauan. Itu realita kemerdekaan. Kalau sebelum ini artinya kita belum berani menyatakan merdeka. Karena pasti bisa digebukkan. Nah, pada saat proklamasi itu pun syukur alhamdulillah terjadi masa kekosongan kekuasaan, baik itu dari penjajahan Jepang, dari Nippon ya, penjajahan Belanda, apalagi Belanda sudah menyerah 1914 di Salatiga Tuntang oleh Jepang, dan sekutu belum tiba di Nusantara Indonesia. Jadi kita ada pendapat mengatakan bahwa kita melakukan proklamasi
dalam masa kekosongan kekuasaan, vacuum of power, sehingga persepsi mengenai proklamasi kita itu bahwa diberikan oleh Jepang, diberikan oleh ini tidak ada lagi, karena di masa kekosongan kekuasaan. Dan artinya proklamasi kita itu betul-betul adalah kekuatan kita sendiri, betul-betul kekuatan kita sendiri dengan berdasar Pancasila. Karena di situ ada bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia lahirnya di mana? Lahirnya di Pancasila. Jadi betul-betul dia di atas satu kesatuan Pancasila, satu kesatuan bangsa Indonesia. Berani menyatakan proklamasi. Itu kan atas nama bangsa Indonesia baru Soekarno-Hatta, ya kan? Jadi proklamasi ini adalah, saya sebut tadi, momentum, realita daripada perjuangan kemerdekaan kita. Artinya, nah setelah itu, setelah kita menyatakan proklamasi itu, apa kita langsung merdeka? Tidak. Ini kita memasuki fase perjuangan kemerdekaan. Tidak. Kita masih didatangi oleh nikah. Terus terjadi agresi militer. Terjadi agresi militer 12 Belanda 46-48. Hal yang harus kita lakukan adalah mempertahankan kemerdekaan kita, pernyataan kemerdekaan kita itu, sebelum nanti kita betul-betul merdeka dan berdaulat. Itu brother, itu guys, kita posisi adalah, itulah perjuangan kemerdekaan kita yang realitate ketika kita bersama-sama atas nama bangsa Indonesia seluruh kepulauan berani menyatakan diri merdeka di atas dasar Pancasila, ya kan? Kita diserang, kita melawan, didatangi lagi sekutu Inggris dalam hal ini yang diboncengi oleh nikah. Kita melawan, kita mempertahankan itu dengan dasar kekuatan kita sendiri, nasib kita sendiri. Karena janji kemerdekaan Jepang 24 Agustus itu tidak mungkin realitas. Karena Jepang 14 Agustus sore hari sudah menyerah pada sekutu, walaupun belum dilakukan rekapitulasi. Merokok dulu. Jadi itu momentum perjuangan kemerdekaan adalah beraninya kita menyatakan proklamasi. Kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkat, kan? Karena nanti kalau berlama-lama nanti keburu datang lagi sekutu, kan, yang menang Asia Timur Raya, perang Asia Timur Raya. Jadi semua harus serba kilat, serba singkat. Nah, setelah proklamasi mulailah kita bicara tentang ketatanegaraan yang meliputi kedaulatan rakyat, pemerintahan, pemerintah. Itu adalah perjuangan setelah proklamasi, berjalan terus kita diganggu. Itu juga kita melaksanakan pembangunan, penyusunan, penataan ya daripada tata negara realita kita. Karena secara teori syarat negara kita sudah memenuhinya lewat Pancasila dan proklamasi. Itu de facto, de jure, meskipun artinya belum berdaulat.
berdaulat keluar internasional. 4 tahun 47 baru berdaulat kita, 1947 oleh Mesir. Setelah proklamasi itu kita mulailah bicara sebenarnya pada dimensi ketatanegaraan, karena bicara mengenai syarat negara sudah dipenuhi oleh Pancasila. Ada bumi, ada bangsa, ada penguasa, pemimpin. Jadi Pancasila, proklamasi itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Cuma artinya lebih dulu Pancasila, itu permasalahannya. Baru proklamasi, nah, bersatu dulu baru nyatakan merdeka. Setelah itu mempertahankan kemerdekaan dan meraih kedaulatan. Gitu. Agustus 1945 kita mulai bicara tata negara secara kilat, secara sederhana, seadanya, lewat sebuah konstitusi tertulis yang kita sebut dengan Undang-Undang Dasar 1945. Karena mengatakan itu adalah revolusi Groenwald, undang-undang kilat, undang-undang sementara, undang-undang dasar yang belum selesai, yang belum lengkap, belum sempurna. Tapi setidaknya ya, setidaknya itu kita sudah punya penguasa dulu, kita membangun pemerintahan dulu agar pemerintahan ini bisa bekerja, bisa memimpin rakyat dalam segala perjuangan-perjuangan yang tidak mudah kala itu. Jadi ada pemerintahan, ada pemerintah yang secara sederhana, ya kan? Bahkan undang-undang kilat itu, Undang-Undang Dasar 1945 adalah memberikan kekuasaan kepada pemimpin, kepala negara, kepala pemerintah dalam hal ini presiden serta wakil presiden, untuk bertanggung jawab semuanya dulu, yang dibantu oleh Komite Nasional Pusat, KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. Sampai kita artinya mampu mendapat kedaulatan. Tapi setelah itu kita tetap dirongrong oleh agresi Belanda, agresi 1, agresi 2, sehingga memaksa kita untuk maju ke meja bundar Den Haag. Dan akhirnya bentuk negara yang kita cita-citakan, NKRI, tidak tercapai, berubah menjadi RIS, Republik Indonesia Serikat, dengan KRIS, Konstitusi Republik Indonesia Serikat, Federal Unit, sepermintaan Belanda. Tapi pada tahun 50 lewat mosi Natsir, momentum mosi Natsir kembali kepada NKRI sebagaimana yang sudah dibicarakan founding father kita itu sebelum memulai sidang BPUPK 29 April
sebelum sudah NKRI tujuannya. Kembali kita kepada NKRI yang berdasar Pancasila. Kembali kita kepada proklamasi yang berdasar Pancasila. Itu udah panjang lagi ceritanya, bro. Guys, lagi cerita yang penting itu dulu. Jadi ada perjuangan kebangsaan atau kenasionalan yang merupakan perjuangan satu kesatuan kita menjadi satu bangsa Indonesia, satu nation building of Indonesia, bangsa Indonesia. Kemudian kita dengan Pancasila itu juga menjadi dasar bagi negara, tata negara kita, konstitusi kita. Seharusnya terlepas nanti dalam perjalanannya kita diganggu berbagai macam ideologi-ideologi yang berusaha untuk mengganti Pancasila dengan ideologi lain, sehingga memerlukan penataan ulang, pendasaran ulang, penataan, penyusunan, pembangunan ulang. Terganggu. Nah, pertanyaan kita sampai hari ini, apakah NKRI negara Pancasila itu udah jadi? Belum. Kita baru negara Indonesia, negara Republik Indonesia secara ketatanegaraan yang lewat konstitusional kita itu baru negara Republik Indonesia, belum negara kesatuan Republik Indonesia. Meskipun artinya sudah amandemen 4 kali sudah meletakkan NKRI itu dalam konstitusi itu secara wilayah, sebut NKRI. Padahal sebenarnya NKRI itu adalah bukan hanya sebatas alasnya, tapi adalah rumahnya juga NKRI. Rumahnya juga harus NKRI, harus berdaulat NKRI secara formal, formalistik. Bukan hanya sebatas alas buminya dikatakan NKRI, tapi state character buildingnya itu harus NKRI, rumahnya juga harus NKRI. Jangan sampai wilayahnya hanya NKRI terus bentuk rumahnya, bentuk negara kesatuannya itu masing-masing. Ini jelas bukan NKRI. Artinya tanahnya dibebaskan, tanahnya bebas, berdaulat sudah, wilayahnya bebas, cuma masing-masing daerah bangun camping-campingnya, ya kan? Tidak memiliki satu rumah bersama di atas lahan itu, atas tanah itu, wilayah itu. Itu persoalannya, ya kan? Nah, ini yang pelik, ini yang saya pikirkan di dalam konstitusi, seperti apa memformulasinya. Itulah saya menggagas namanya Konstitusi Negara Pancasila, yang saya sebut dengan Kitab Negara Pancasila, agar suatu ketika kita betul-betul menuju pada satu wadah rumah bersama, bukan camping-camping. Tanah kita bebas, berdaulat, sudah tidak ada ganggu gugat, lalu kita mendirikan rumah masing-masing sesuai dengan selera. Ini kita harapkan itu adalah kita membangun sebuah rumah NKRI yang Pancasilais bersama di situ, semua buat semua. Sampai pada top nanti itu kan ada, tadi saya bicarakan adalah perjuangan kebangsaan atau kenasionalan, perjuangan kemerdekaan, perjuangan kenegaraan, ketatanegaraan, pada perjuangan kulturasi, yang kultur, budaya. Lembaga itu butuh budaya, organisasi itu budaya. Jadi kita harapkan ada ke depanlah budaya negara Pancasila, bukan hanya sebatas formal, tapi ada budaya. Harapan, karena kalau sudah budaya itu
secara soul self determination kita itu tentang bangsa dan negara bersama itu kan semakin terikat baik apa namanya formal maupun informal. Bukan hanya kita dipaksa untuk ini, tidak ada, tapi dengan jiwa kita secara tulus ikhlas tentang bangsa dan negara Indonesia ini tercipta. Ibaratnya kita ini bahasanya ini kalau budaya itu ya, putar balik sini dulu, baru mundur. Budaya itu kan misalnya orang Jawa atau orang Bugis, orang Dayak, orang Ambon, mereka kan punya budaya, suku ya, bangsa, suku bangsa punya budaya. Yang mereka pelihara bersama. Dan seluruh suku-suku bangsa-bangsa yang ada di kepulauan ini punya budaya, asmat dan seterusnya. Itu kan menyatukan mereka dimanapun mereka berada, ketemu satu bangsanya, mereka sudah saling ini, ada ikatan. Itulah harapannya saya sebagai artinya itu menggali kitab Pancasila agar tercipta kultur negara Pancasila, itu menciptakan negara budaya Pancasila, agar generasi-generasi bangsa Indonesia selanjutnya mereka saling mencintai, saling menjaga, menghormati, utamanya saling menghargai, harus Indonesiani. Itulah kenapa saya bicara kultur state, kultur state negara Pancasila. Kalau hanya formalistik mengikat kita, tidak akan mampu mengikat batin kita. Tapi kalau budaya itu mampu mengikat hati, batin, jiwa, ruh, nurani kita. Itu kekuatan budaya. Kalau hanya kekuatan paksa berupa formal, mengikat memang, cuma tidak akan ini, tidak sekuat kalau budaya. Tidak sekuat kalau budaya yang mengikat kita, mengikat satu kesatuan bangsa, bangsa kita, bangsa Indonesia. Harus tercipta kultur Pancasilais, negara Pancasila harus tercipta itu, agar bukan hanya kekuatan paksa formal dari negara yang menyatukan kita, tapi jiwa kita sendiri, hati kita sendiri, pikiran kita sendiri, bahwa oh ini bangsa Indonesiaku, oh ini negaraku yang harus dijaga, yang harus dibangun bersama. Itu agar generasi regenerasi bisa menempatinya dengan tetap bersatu, makmur, aman, sentosa. Itu harus ada budaya. Jangan hanya kita bicara sebatas formal karakter, tapi kultur state. Minum dulu. Ini peteng ini karena cahayanya terlalu kuat. Itu masuk dalam dimensi perjuangan budaya. Perjuangan kedaulatan sudah juga tadi kan. Jadi itu lima fase saya berikan: perjuangan kebangsaan,
berapa, 4 kali itu atau 5. Perjuangan kebangsaan, kedaerahan dulu sebagai landasan untuk belajar dari kegagalannya. Perjuangan kenasionalan atau kebangsaan, perjuangan kebangsaan, kenasionalan, kesatuan itu sama aja, satu bangsa satu negara. Kemudian perjuangan kemerdekaan, jadi kedaerahan, perjuangan daerah, kedaerahan, perjuangan kenasionalan atau kebangsaan, kesatuan, Pancasila. Kemudian perjuangan kemerdekaan, kemudian perjuangan kedaulatan. Lumayan ini berapa fase: kedaerahan, kebangsaan atau kenasionalan atau kesatuan, perjuangan kemerdekaan, perjuangan kedaulatan, perjuangan kebudayaan. Kebudayaan ini udah meliputi berbagai aspek pembangunan. Pembangunan semua harus di ini, karena kalau kita bicara budaya itu kan dalam ilmu sosiologi, antropologi itu banyak unsurnya. Mata pencarian rakyat harus diperhatikan, ya kan. Kesenian juga masuk, sistem kepercayaannya kan banyak, ada 7 itu kalau di mata pelajaran sosiologi, antropologi itu. Ingatku itu. Jadi banyak. Jadi apa yang dimiliki oleh budaya, banyak budaya di sini kan, itu bisa kita contoh. Tapi tentu budaya yang dicari di sini adalah budaya yang bersifat satu kesatuan bersama, bukan budaya masing-masing, tapi budaya Pancasila. Itu 5 dulu guys yang coba saya untuk videokan ini. Salam Pancasila, salam revolusi semesta Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.